Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Saliman dan siapa saja yang menyaksikan media ini, kami mengucapkan kepada Anda ahlan sahlan. Kita bertemu kembali. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan hati kita mencintai kebaikan. Ikhwan fillah, tentunya ini adalah dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan perbincangan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan yang kita lakukan agar kita terjaga dari kejahatan syaitan. Dan kita yakini semuanya syaitan adalah makhluk yang senantiasa mengejar-ngejar kita, mengawasi kita, melihat kelengahan kita. Untuk apa mereka, syaitan dan bala tentaranya itu, mengawasi kita, melihat kelengahan kita? Ini tentunya kembali kepada asal-usul penciptaan manusia di dalam kitab suci, di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah SWT menciptakan manusia agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada di dunia ini peribadatan kepada selain Allah? Tentunya kita saksikan banyak manusia bukan beribadah kepada Tuhan, bukan mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin, pencipta semesta alam. Ada yang menyembah jin, ada yang menyembah pohon, menyembah orang yang sudah meninggal dunia, dan sebagainya. Bahkan ada di antara manusia yang dia menyembah Tuhan, namun di samping menyembah Tuhan, dia juga mempersekutukan Tuhan, memberikan kewajiban-kewajiban yang harus dia berikan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berikan kepada manusia. Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan kita berusaha menyadari hal ini. Ternyata kehidupan kita ini senantiasa dalam keadaan yang kita harus waspada. Sebagaimana kewaspadaan kita menghadapi satu serangan. Anda tentunya pernah melihat atau pernah mendengar cerita, melihat misalnya di media, bagaimana domba diserang dengan ganas oleh serigala-serigala. Domba yang berjumlah banyak. Serigala tidak menerkamnya dari semua sisi, namun mencari yang sendirian, kemudian diterkam. Kita demikian juga. Kita adalah manusia. Kita ibaratkan sebagai manusia yang lemah. Lemah seperti domba, di mana syaitan itu adalah serigala-serigala yang jahat yang akan menerkam kita, agar kita tidak bertemu dengan Allah di surga, agar manusia menjadi penghuni neraka. Itulah
tugasnya serigala-serigala syaitan mengajak manusia-manusia menjadi penghuni neraka bersama mereka. Apakah kita sadar? Maka di antara amal-amalan yang kita terhindar dari kejahatan syaitan yang merupakan aduwwum mubin. Innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Maka di antaranya adalah pertama, dia adalah setelah kita berbicara pada pertemuan yang lalu dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun, bertobat jika salah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-20, "Innal ladzina taqaw." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, takut kepada Allah. Idza massahum ta'ifun minasyaiton, jika dia mendapati gangguan dari syaitan, was-was dari syaitan, tadzakkaru, dia pun sadar, mereka sadar, hamba-hamba Allah yang bertakwa tersebut. Idza hum mubsirun, baru setelah itu tersadar, ini salah. Orang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu ungkapan untuk menjelaskan kepada anak-anak yang belum pernah merasakan apa yang dilakukan orang-orang tua dalam menghadapi kehidupan ini. Ini bahaya nak, ini jangan dekati, ini kebegini akibatnya. Orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tatkala mendapatkan gangguan syaitan, mereka teringat, tadzakkaru, mereka pun tersadar. Fa idahum mubsirun, mereka pun melihat kesalahan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anda tentunya pernah membaca kisah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, tentang kisah beliau tatkala diajak untuk melakukan perbuatan keji. Maka Allah SWT memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Karena beliau adalah hamba Allah yang ikhlas, Allah selamatkan beliau. Anda pernah mendengar tentunya kisah bagaimana 3 orang yang masuk dalam gua, salah satunya adalah ketika akan melakukan perbuatan yang salah, berzina, diingatkan oleh wanita, ittaqullah, janganlah, atau takutlah kamu kepada Allah, janganlah engkau membuka tutup yang tidak halal. Tersadar dia, tadzakkaru, fa idahum mubsirun, tersadar, dia tinggalkan wanita tersebut. Dan tentunya banyak kisah-kisah seperti ini mungkin terjadi pada diri kita. Tatkala kita hendak melakukan kesalahan, kemudian kita tersadar, lalu kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ketauhidan misalnya, dari sisi kemaksiatan misalnya, dari sisi kefasikan dan sebagainya, perbuatan-perbuatan jahat. Karena orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang apabila idza massahum ta'ifun minasyaiton, apabila syaitan mengganggu mereka, mereka pun tersadar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan seterusnya. Dalam ayat tersebut, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Di antara sifat-sifat orang bertakwa dalam surah Al-Imran, kita jumpai dalam ayat 131 hingga 135, 134, disebutkan adalah mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan mampu dan susah, menahan amarah, dendam, memaafkan kesalahan orang. Dan itulah perbuatan orang yang baik. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum
Dan jika melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka sadar saya berbuat zalim, saya berbuat salah. Dan teringat firman Allah SWT. Allah mengingatkan dia, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dalam surat Thaha ayat 124. Barang siapa berpaling dari peringatanku, ayat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya penghidupan yang sempit, tidak mendapatkan cahaya di kuburan. Kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tulang belulangnya terdesak. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta, di hari kiamat. Ayat-ayat tersebut mengingatkan dia telah berpaling dari peringatan Allah, kemudian dia berhenti. Wa dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-istighfar itu adalah di antara amalan yang menjaga kita dari kejahatan syaitan, serigala syaitan yang hendak menerkam kita. Beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah, wala ta'yasu min rahillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara amalan-amalan yang menjaga kita dari kejahatan syaitan adalah al-kalimatu at-tayyibatu, kata-kata yang baik yang kita ucapkan. Wa qulu lin-nasi husna, Allah perintahkan katakanlah kepada manusia dengan ucapan-ucapan yang baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Isra ayat ke-53, surat nomor 17 ayat ke-53, wa qul li'ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, dalam mereka mengatakan ucapan-ucapan yang ahsan, yang baik. Katakan yang baik. Inna syaitana yanza'u bainahum, sungguh setan akan membuat permusuhan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan hambanya dan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan kepada hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, untuk mengatakan ucapan-ucapan yang baik dalam berbicara, dalam berdialog. Kenapa demikian? Fa innahum in lam yaf'alu dzalik naza'a syaitan bainahum wa akhrajal kalam ila al-fi'al. Jika tidak terjadi ucapan-ucapan yang baik, maka akan muncul syaitan, atau syaitan akan memunculkan permusuhan di antara mereka. Yang sebelumnya ucapan akan menjadi perbuatan. Wa auka asyar wal mukhasama wal muqatalah, terjadilah permusuhan, peperangan, bahkan pembunuhan. Ini semua diucapkan kata-kata yang tidak baik. Kita tentunya pernah atau sering atau mungkin pernah mengalami, jika kita mengatakan atau mendengar seorang berkata-kata jelek, terkadang menyakitkan kita, sekalipun kadang-kadang itu senda gurau. Maka seorang muslim berusaha mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul li ibadi yaqulu allati ya ahsan. Hendaklah yaquluna lillati ya ahsan. Yaqulu allati ya ahsan. Hendaklah mereka para hamba Allah berkata perkataan yang baik. Wa qulu linnasi husna. Ucapan yang baik akan menumbuhkan kebaikan. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka hampir berperang lantaran mereka melantunkan bait-bait syair yang mengingatkan pada perang Bu'ath, di mana sahabat Ansar yang terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj, yang keduanya sebelum Rasulullah SAW mempersatukan mereka, itu adalah berperang selama berpuluh-puluh tahun, hampir 80 tahun, gara-gara perlombaan pacuan kuda. Kita ketahui bangsa Arab adalah bangsa yang menyukai fakhr, kesombongan, kebanggaan. Maka terjadilah syaitan membuat permusuhan di antara mereka berpuluh-puluh tahun. Allah SWT menyatukan melalui dakwah Rasulullah SAW, mengajak untuk mentauhidkan Allah SWT. Saat mereka telah bersatu,
mereka mengingat peperangan Bu'ath, maka terjadilah hal-hal jahiliyah yang menyebabkan mereka hampir mengangkat senjata untuk saling berbunuh-bunuhan kembali. Ucapan yang tidak baik akan bisa mengakibatkan pembunuhan. Ini sering kita dapati. Maka Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya agar kita ingat firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-53, wa kulli ibadi, dan katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaqulu allati yasan. Hendaklah mereka yaqulu allati yasan, mengucapkan ucapan yang baik. Inna syaitana yanza'u bainahum. Sesungguhnya syaitan akan membuat permusuhan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jika Anda mendapati di jalan raya misalnya pertengkaran, mendapati dua orang saling berantem, ya, bahkan saling berpukul-pukulan, maka tidak itu adalah dari perbuatan syaitan, karena syaitan adalah, Allah sebutkan, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Syaitan adalah musuh yang nyata yang akan membuat permusuhan di antara manusia. Berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan bagi kita untuk terhindar dari kejahatan syaitan. Di antaranya adalah permusuhan dengan mengucapkan al-kalimatu at-thayyibatu, kata-kata yang baik. Kemudian yang berikutnya di antara amalan yang menjaga kita dari kejahatan syaitan adalah kita al-i'tisam billah, berpegang teguh kepada agama Allah, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhkan kepada Allah, kepada agama Allah. Berpegang teguh. Bagaimana Anda dikatakan berpegang teguh? Itu sebenarnya bagaimana sih? Berpegang teguh. Apakah tatkala kapal Anda tenggelam, Anda sudah ada di lautan, kemudian terdapat pelampung, apakah Anda memegangnya dengan yaitu lemah begitu saja, tanpa berusaha dengan keras, kuat, teguh untuk memegangnya? Maka wa'tasimu billahi, agama ini dipegang seperti itu. Dipegang dengan kuat-kuat. Bani Israel, Allah perintahkan untuk memegang kitab Taurat, untuk berpegang teguh pada Taurat, untuk mengamalkan ajaran Taurat. Namun mereka meninggalkannya. Khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah ajaran Al-Quran ini dengan kuat. Bagaimana tidak kuat? Tatkala Anda berpegang teguh dengan ajaran agama, pasti Anda akan mendapatkan syubhat dan syahwat. Dua godaan ini, yaitu syubhat misalnya, Anda akan mendapatkan pemahaman yang salah di dalam berpegang teguh. Tatkala Anda berpegang teguh misalnya menetapkan bahwasanya Al-Quran harus agama Islam mengajarkan kepada kita untuk menutup aurat, maka di sana ada pemahaman yang tidak demikian. Tatkala Anda mengajak untuk melaksanakan salat wajib di masjid, ada juga nanti gangguan-gangguan di rumah saja dan sebagainya. Maka Anda harus berpegang teguh pada ajaran agama ini. Wa'tasimu billah, berpegang teguhlah kalian kepada Allah. Apa akibatnya? Mata i'tasamtum bihi tawallakum. Jika kita semuanya berpegang teguh pada agama Allah, pada Allah, maka Allah akan menjadi pelindung kita. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa'tasimu billahi huwa maulakum. Dia adalah pelindungmu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Kita bertanya pada diri kita hidup ini di dunia selamanya atau tidak? Semuanya pasti jelaskan, ya tidak, ya mati kita. Sebenarnya umat-umat yang
terdahulu nenek moyang kita. Lalu kehidupan kita setelah itu apa? Kalau kita beriman yakin, setelah itu mesti ada surga dan neraka. Siapa pemilik keduanya? Malik Yaumiddin. Kita baca dalam surah Al-Fatihah, raja di hari pembalasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, mengapa kita tidak berpegang teguh pada agama Allah? Saat di dunia ini kita mendapatkan tekanan-tekanan agar kita berpaling dari agama Allah. Ketakutan-ketakutan dalam masalah rezeki karena berpegang teguh pada agama Allah. Padahal kita akan lenyap. Kita akan kembali kepada Allah. Sebenarnya kita mengucapkan tatkala orang tua kita meninggal dunia, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Kita menyatakan kita ini milik Allah, Abdullah. Namun mengapa kita masih khawatir janji Allah, wa'tasimu billahi. Pegang teguhlah agama Allah. Huwa maulakum. Dialah pelindungmu. Fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka di dalam kita mentauhidkan Allah, tidak dapat tidak, kita pasti akan mendapatkan firman Allah SWT, hasiban nas an yudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka mengatakan, kami beriman ya Allah, kami berpegang teguh pada agama Allah, kita kembali kepada agama Allah, memurnikan tauhid, menjadi kesyirikan. Wa hum la yuftanun, lalu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mendapatkan ujian-ujian, Allah menguji sebagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Allah menguji sebagaimana Nabi Muhammad diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang disebutkan dalam Al-Qur'an diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membaca bahwasanya huwa maulakum. Dialah Allah. Fa ni'mal maula. Allah sebaik-baik pelindung, ketahuilah. Wa ni'man nasir, dan Allah sebaik-baik penolong. Kalau saya berbantu kepada agama Allah, nanti saya akan tidak mendapatkan dunia dan sebagainya. Nah, ini kembali kepada keimanan kita masing-masing tentunya. Kembali keimanan, kedekatan kita dengan Allah. Apa kita berusaha untuk kembali kepada Allah dalam arti kata bertobat, mendekatkan diri, beramal soleh, mempelajari ayat Allah, mengaji, dan terus beramal-amal soleh. Kembalinya kepada tazkiyatun nufus kita, pembersihan jiwa-jiwa kita dari penyakit keraguan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, sudah banyak contoh-contoh yang kami sebutkan tentunya yang menjelaskan tentang berpegang teguh pada tali agama Allah ini. Contoh masalah dunia ya. Saya kasih gambaran secara sederhana bagi mereka yang tentunya masih awam. Seorang yang mencari pekerjaan misalnya, dia mendapati pekerjaan itu ada pekerjaan yang haram misalnya. Di situ ada misalnya pekerjaan ribawi misalnya. Di situ ada pekerjaan penipuan misalnya. Di situ ada pekerjaan yang dia harus meninggalkan sholat 5 waktu misalnya. Lalu apa langkah pertama yang harus dia lakukan? Maka dia harus memperbaiki dirinya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca, ikuti pengajian, membaca ayat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah huwa maulakum. Pelindungmu. Percayalah. Fa ni'mal maula, bahkan Allah sebaik-baik pelindung. Percayalah. Masih belum percaya lagi. Wa ni'man nasir, Allah sebaik-baik penolong. Mana buktinya? Kita membuka ayat Al-Quran kembali. Kita dapati orang-orang terdahulu. Mereka diuji oleh Allah SWT. Mereka berserah diri. Walaupun konsekuensinya sangat fatal. Namun yakinilah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Semua ujian yang menimpa masing-masing manusia sesuai dengan kadarnya. Tahu kemampuan iman kita, tahu Allah. Maka tersenyumlah. Saat Allah SWT memberikan ujian kepada anda suatu hal. Dengan mengingat Allah, firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan sanggupannya. Lalu buat apa bersedih? Lalu buat apa khawatir? Sedangkan Allah mengatakan,
Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Bukankah jalan ajar jalan keluar? Tentunya dengan meningkatkan keimanan, keyakinan kita dengan menghadiri pengajian, mendatangi orang-orang soleh. Langkah-langkah awal untuk mengikuti meningkatkan keimanan kita datangi. Agar kita mempunyai keimanan yang kuat, kokoh, yakin sebagaimana orang-orang soleh yang mereka yakin, meyakini ayat-ayat Allah SWT, janji Allah itu benar. Apakah 3 orang yang masuk dalam gua yang ceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, 3 orang masuk gua kemudian selamat, itu hanyalah kisah dongengan saja menurut Anda? Apakah tidak pernah Anda mengalami sendiri, Anda di satu jalan, misalnya berdagang, Anda sudah jual kemana-mana, tidak laku. Barang nggak ada yang beli. Tiba-tiba Anda teringat Allah, tadzakar, mengingat Allah, lalu Anda melaksanakan sholat. Allahumma rizukna, ya Allah, berilah rezeki ya Allah. Lalu setelah Anda keluar dari masjid, Anda menawarkan kembali. Atau baru Anda keluar dari masjid, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada orang yang senang hatinya dengan barang Anda. Apakah Anda tidak pernah mengalami seperti itu? Apakah Anda tidak pernah merasakan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat ke-23? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari yang tak sangka-sangka. Kita lihat diri kita sendirilah. Kita ini dulu siapa misalnya? Apakah kita ini langsung kaya gitu ya? Dagang kita laris gitu? Tidak. Ya. Kita mesti mengalami proses. Sekalipun kita punya modal, kita bertahap. Allah memberikan rezeki. Ya takillah ya ja'al. Kita rasakan, oh di sana ada peluang baru. Makanya di antara firman Allah atau di antara kata-kata yang kita ucapkan tatkala kita salat, setelah Bismillahirrahmanirrahim kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani am ashkur am akfur. Semua inilah karunia Allah. Bukan karena kepintaranku, bukan karena hebatku. Hadza min fadli rabbi. Allah memberiku ini semuanya. Apakah aku bersyukur atau kufur? Maka banyak manusia gagal dalam ujian tatkala dia mendapatkan kenikmatan. Dan banyak manusia kembali kepada Allah tatkala dia mendapatkan ujian kesusahan. Fa ammal insan, adapun manusia, idza mubtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Adapun manusia tatkala mendapatkan ujian, Allah memuliakannya, memberi kenikmatannya, dia mengatakan, Tuhanku sedang memuliakanku. Wa amma idza mubtalahu faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahana. Tatkala mendapatkan kesulitan dalam rezeki, ternyata utangnya semakin bertambah dalam usahanya. Diberi ujian oleh Allah SWT. Wah, Tuhanku telah menghinakanku. Kalla, tidak. Semuanya ujian dari Allah SWT. Tatkala kita mendapatkan kemudahan, kemuliaan, hati-hati. Tatkala kita mendapatkan satu kegagalan, demikian juga. La tayasu min rahillah. Jangan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, jika masih ada yang menganggap dunia ini bukan darul ibtila, darul bala, maka hendaknya jika ada seorang yang masih menganggap dunia ini adalah tempat kesenangan, bukan tempat ujian, maka dia menegur kembali ayat Al-Quran, membaca kembali satu ayat demi ayat, membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan seterusnya, menghatam Quran, membaca makna-maknanya agar dia dapati kenyataan dalam hidup ini. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala. Dunia adalah tempat di mana Allah menciptakan hidup dan kematian bagi kita untuk menguji kalian, menguji kita semuanya. Siapa yang terbaik amalnya di dalam ubudiyah, di dalam al-ubudiyah, dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, al-i'tisam billah. Maka berpegang teguh kepada agama Allah. Yakinilah janji-janji Allah adalah benar. Bertakwa kepada Allah, Allah akan membalasnya. Allah melindunginya. Allah tidak menyia-nyiakan kehidupan kita, amal kita di dunia ini. Walaupun kita melihat langkah-langkah lamanya perjuangan ini. Alangkah lamanya kita meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kefasikan untuk bergantung kepada agama Allah. Tidak lama. Tidak lama. Karena Allah menyatakan, wa'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bergantung teguhlah kalian kepada Allah. Allah melindungi kita. Allah sebaik-baik penolong. Sebaik-baik pelindung. Allah dekat. Berdoalah, mintalah kepada Allah. Tatkala Anda mendapatkan kegoncangan jiwa di dalam berpegang teguh kepada agama Allah ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman, apabila hambaku bertanya tentangku, jawablah aku dekat. Allah dekat pengabulannya. Kita meminta, ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Dalam berpegang teguh pada agamamu ya Allah. Aku tinggal di tempat yang banyak kemaksiatan. Aku ingin berpegang teguh seperti memegang teguh sunnah, memegang teguh tauhid. Namun seperti memegang bara, menyakitkan aku ya Allah. Mintalah kepada Allah. Karena Allah menyatakan, fa inni qarib. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tatkala mendapatkan kegoncangan di kota Makkah dalam awal-awal dakwah Rasulullah, di mana sahabat Yasir, Sumayyah dibunuh karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang lain ketakutan. Mata Nasrullah. Mereka bertanya, kapan datang pertolongan Allah ya Rasulullah? Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu masuk surga dengan begitu saja? Tanpa ujian-ujian, tanpa ada kelulusan. Falamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Umat-umat terdahulu yang telah masuk surga, yang ditetapkan oleh masuk surga, mereka mendapatkan ujian. Massatumul ba'sa wad dharra wazulzilu. Mereka timpa kegoncangan, kesedihan, kekhawatiran. Sampai Rasul mengatakan, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Sehingga disebutkan dalam hadis itu, Rasulullah SAW menasihati para sahabat untuk bersabar. Karena umat-umat terdahulu mereka dimasukkan dalam lubang api yang dibakar lubangnya itu, ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud. Telah dibinasakan orang-orang yang menggali kuburan itu, yang membuat nyala api, membuat lubang-lubang, selokan-selokan yang besar untuk membakar orang-orang beriman karena mereka tidak mau meninggalkan kata-kata la ilaha illallah, peribadatan hanya kepada Allah. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, dahulu orang-orang terdahulu mereka diujinya dengan berat. Ada yang digergaji, ada yang dikuliti dan sebagainya. Ikhwan fillah, wa'tasimu bihablillah. Teruslah berpegang teguh kepada agama Allah. Cocokkanlah kehidupan kita semuanya dengan agama Allah. Jika kita menyelisihi, kembalilah, karena Allah akan melindungi. Kembali kepada aturan-aturan Allah ini, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah akan melindungi kita, menjaga kita.
Dan kita akan jumpai nanti di akhirat kelak. Sebaliknya, jika kita berpaling, tersibukkan dengan hal-hal duniawi, dan kita tidak mempelajari kitab Allah, kita mempelajari, kita dapati ternyata ada larangan-larangan yang kita kerjakan. Dan kita tidak mau larangan-larangan ini mengganggu diri kita, syahwat kita, bisnis kita. Maka kita ingat dengan firman Allah, ingatkan dengan firman Allah dalam surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Allah, maka baginya penghidupan yang sempit. Tatkala dikubur, dalam tafsirnya, maka kuburan, tanah-tanah itu akan mempersempit, menyempitkan, sehingga tulang belulang manusia yang berpaling dari ayat Allah menjadi hancur, menjadi na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, kita mohon kepada Allah dari azab kubur. Ikhwan fillah, rumah kita yang luas tidak bisa menyempitkan atau tidak bisa membuat kita dari kesempitan. Tatkala kita berpaling dari Allah, kuburan kita yang luas misalnya, kita lebarkan berapa meter, tidak akan bisa mempersempit atau meluaskan keadaan kita. Karena yang menguasai semuanya itu adalah Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Bukan anak-anak kita. Anak-anak kita hanyalah raja di dunia saja. Jika dia raja, penguasa dunia saja. Namun di sana ada raja di alam kubur, raja di akhirat. Malik Yaumiddin. Maka kita dalam surah Al-Fatihah terus diingatkan. Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Agar kita ingat bahwasanya kita bukanlah kekuasaan kita hanya sebatas kekuasaan yang semu di dunia ini. Ikhwan fillah, kita gambarkan tadi bahwasanya manusia adalah domba. Syaitan adalah serigala yang terus mengejar-ngejar kita semuanya. Jika kita atau domba, apakah domba itu? Domba adalah tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai senjata. Allah SWT memberikan kepada kita ini senjata, memberikan kepada kita ini kitab suci, agar kita lepas dari kejahatan syaitan. Tergantung kita sendiri. Apakah kita mau kembali membuka kitab suci kita, mengkaji kembali ayat-ayatnya dengan tulus ikhlas? Apakah saya salah ya Allah? Kita baca hadis dari Rasulullah, kita mohon petunjuk ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna, tunjukilah aku ya Allah yang hak. Misalnya dalam permasalahan menutup aurat bagi wanita, kita mohon kepada Allah SWT, ya Allah tunjukilah ya Allah ilmu yang hak dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya seluruh tubuh wanita itu adalah aurat yang tidak boleh ditambahkan kecuali wajah dan batang. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita tidak mendapatkan serangan dari serigala syaitan yang menerkam kita. Tentunya kita ingat firman Allah SWT, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tatkala syaitan menancapkan la ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan semua manusia. Dia mengatakan juga illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang berpegang teguh kepada agama Allah, mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari kita terus belajar mengkaji agama kita, karena di sana banyak syubhat, kesamaran. Maka tuntunan kita adalah kitab suci kita, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yang kita minta setiap saat dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaan kembali, maukah kita ditunjukkan oleh Allah? Ini petunjuk Allah, ini amalkan, ittabi'u ma, ikutilah apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Maukah kita?
Maukah syahwat kita tunduk kepada ayat-ayat Allah, tunduk kepada hadis Rasulullah, sehingga kita benar-benar menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan lanjut lagi amalan-amalan yang lain yang melindungi kita semuanya dari kejahatan serigala syaitan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.